Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama tentu saja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini atau bahkan sampai dengan detik ini Allah masih mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Kalaulah kita jadikan seluruh air yang di lautan itu sebagai tintanya, kemudian kita jadikan seluruh dedaunan yang ada di pepohonan di muka bumi ini sebagai kertasnya, maka tentu keduanya tidak akan pernah cukup untuk menulis betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bahkan sampai dengan detik ini. Kemudian salawat beriringkan nada salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang datang membawa ajaran Islam, ajaran yang menyempurnakan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, ajaran yang mengajarkan kepada setiap pemeluknya cinta, kasih sayang dan juga perdamaian. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah khatib akan membawakan satu mau'izatul Jum'ah atau nasihat Jum'ah dengan tema keberkahan dari doa orang tua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini yang kita cari sebenarnya adalah keberkahan. Kita bekerja hari ini, yang kita cari bukan hanya kuantitas, bukan hanya seberapa banyak gaji yang bisa kita peroleh, tapi seberapa berkah yang kita hasilkan. Oleh karena itu kita akan melihat banyak orang yang penghasilannya kecil tapi ternyata cukup untuk memenuhi kehidupannya. Bukan kekurangan, itu adalah salah satu sebab dari apa? Dari keberkahan harta yang dimilikinya. Kita juga melihat betapa banyak orang yang hartanya banyak, penghasilannya besar, tapi ternyata itu tidak cukup untuk hidupnya. Kenapa? Di dalam hartanya tidak ada keberkahan. Oleh karena itu yang paling kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan. Sebenarnya pintu keberkahan itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, dan di dalam amalan-amalan itu juga terdapat yang namanya berkah. Kita sholat untuk mencari keberkahan Allah, kita puasa untuk mencari keberkahan Allah, dan kita sedekah juga untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai lupa bahwa ternyata di antara pintu keberkahan yang paling dekat itu bukan hanya dari sholat, bukan hanya dari sedekah atau amalan-amalan ibadah wajib yang lainnya dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ternyata di antara pintu keberkahan yang paling dekat dengan kita adalah pintu keberkahan dari doa kedua orang tua kita. Kita harus sadar, kita harus ingat, sekarang kita berada di posisi ini tidak semerta-merta 100% hasil usaha kita. Mungkin usaha kita hanya sekitar 20%, 25% atau 30% saja. Sementara 70% sisanya adalah doa dari kedua orang tua kita yang bertarung di atas langit Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan, demi keselamatan dan demi keberkahan hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah melupakan keberkahan dari doa orang tua. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah."
wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rabbku, tunjukkan temanku di dalam surga, kata Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya temanmu di dalam surga adalah seorang penjual daging yang ada di pasar sebelah sana. Temui dia dan dia adalah temanmu nanti yang akan hidup bersamamu di dalam surga. Mendengar jawaban tadi, Nabi Musa sedikit heran. Di antara banyak manusia yang hidup di zaman itu, orang-orang hebat di zaman itu, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala justru memilihkan seorang penjual daging? Kemudian Nabi Musa pulang dengan rasa penuh keheranan dan juga rasa penasaran. Hingga akhirnya Nabi Musa itu mendatangi sosok laki-laki yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di sebuah pasar. Diperhatikannya dari jauh laki-laki ini, ternyata Nabi Musa awalnya tidak suka. Kenapa? Laki-laki ini pakaiannya lusuh, orangnya tidak bersih. Dia layaknya penjual daging lainnya. Tidak ada bedanya mencacah daging dan berjual beli. Hingga akhirnya rasa penasaran itu semakin menggebu di dalam hati Nabi Musa alaihi salam. Ketika sore tiba, Nabi Musa memberanikan diri untuk menghampiri laki-laki itu dan meminta sesuatu. Wahai saudaraku, kira-kira boleh tidak jika malam ini saya bermalam di rumahmu sebentar? Saya tidak punya rumah, kata Nabi Musa pada saat itu. Maka laki-laki ini sontak dengan senang hati, tidak masalah wahai saudaraku, ikutlah bersamaku di rumahku dan saya akan melayanimu dengan baik. Kemudian mereka berdua berjalan ke rumah. Hingga akhirnya ketika sampai di rumah, Nabi Musa duduk, kemudian si laki-laki ini memberikan suguhan. Setelah memberikan suguhan, laki-laki ini meminta izin kepada Nabi Musa. Wahai saudaraku, bolehkah saya izin sebentar? Saya punya seorang ibu yang harus saya urusi. Nanti sekiranya saya sudah selesai urusan saya dengan ibu saya akan kembali di sini. Sementara si pemuda ini tidak tahu yang bertamu di rumahnya malam ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, si laki-laki ini bergegas ke belakang. Dia memasak, dari kejauhan ia terlihat memasak daging. Kemudian setelah ia memasak daging, apa yang dilakukan pemuda ini? Pemuda ini menggendong ibunya dan membawanya ke kamar mandi. Sambil apa? Sambil memandikannya dengan rasa penuh keikhlasan. Setelah dimandikan, dibawa kembali ke kamar. Setelah dibawa kembali ke kamar, si pemuda ini mengambil daging yang tadi sudah dimasak, kemudian disuapkan dengan penuh rasa kasih sayang kepada ibunya. Dan apa yang dikatakan ibunya? Ibunya hanya mengatakan sesuatu yang kurang jelas. Ibunya mengatakan a, seperti orang yang tidak jelas berbicara. Kemudian setelah si pemuda ini selesai dengan hajat kepada ibunya, maka pemuda ini kembali kepada Nabi Musa. Semakin bertambah lagi rasa penasaran Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa bertanya, wahai saudaraku, saya tadi tidak sengaja mendengar ibumu itu seperti berbicara sesuatu, tapi enggak jelas. Maka akhirnya pemuda ini mengatakan, wahai saudaraku, jadi ibuku ini sudah terkena penyakit lidah. Lidahnya sudah tidak bisa lagi digerakkan. Dan itu sudah terjadi selama 5 tahun lamanya. Selama 5 tahun lamanya. Tapi aku paham apa yang dikatakan oleh ibuku. Kenapa? Karena sejak 20 tahun lamanya, sebelum lidahnya bermasalah, ibuku selalu berdoa dengan satu doa yang sama. Sehingga ketika hari ini dia tidak berbicara dengan jelas, saya paham apa yang dikatakan oleh ibu saya. Nabi Musa penasaran. Wahai saudaraku, apa yang dikatakan oleh ibumu tadi? Maka si pemuda ini tertawa. Ibuku berkata sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin. Ibuku berdoa selama 20 tahun lamanya, sampai hari ini lidahnya sudah tidak bisa berbicara dengan baik. Ibuku selalu mengulang satu doa yang sama. Apa? Ya Allah, jadikanlah anakku teman Nabi Musa di dalam surga. Dan doa itu yang ibuku ulang-ulang selama 20 tahun lamanya sampai lidahnya bermasalah. Mendengar jawaban si pemuda ini, Nabi Musa menangis. Menangis luar biasa pada saat itu Nabi Musa. Hingga si pemuda ini heran, kenapa tamu saya menangis? Apa ada yang salah dengan perkataan saya? Hingga akhirnya pemuda ini bertanya, wahai saudaraku, mengapa engkau menangis? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Maka Nabi Musa menjawab, wahai saudaraku, asal engkau tahu, yang membawa aku ke rumahmu hari ini adalah doa ibumu selama 20 tahun lamanya.
karena sesungguhnya saya adalah Nabi Musa alaihi salam yang akan menjadi temanmu di dalam surga nanti. Mendengar jawaban Nabi Musa ini, si pemuda ini menangis dan Nabi Musa juga menangis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana ternyata doa ibu yang diulang-ulang selama 20 tahun lamanya ternyata Allah Subhanahu wa taala ijabahkan. Dan hal ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sebelum wafat pernah berwasiat kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, jika nanti aku wafat sepeninggalku, jika kalian bertemu dengan seseorang dari negeri Qoran, namanya Uwais, dia adalah seorang pemuda yang hidup bersama ibunya yang sudah tua renta. Jika kalian bertemu dengan mereka, mintakanlah ampun kepada Allah. Mintakanlah agar Uwais Al-Qarni meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Kenapa? Karena doanya Uwais Al-Qarni itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, ketika Rasulullah wafat, pada saat itu Umar bin Khattab terngiang-ngiang wasiat Rasulullah. Sampai ia menyampaikan kepada para sahabat, kita harus mencari sosok yang bernama Uwais Al-Qarni. Di bayangan Umar bin Khattab saat itu, Uwais Al-Qarni adalah seorang ulama yang hebat, ulama yang besar. Hingga akhirnya setiap ada jamaah haji yang datang dari negeri Qoran, atau tepatnya berada di daerah Yaman, Umar selalu bertanya, wahai kalian pendatang dari Yaman, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Dan itu Umar lakukan selama berbulan-bulan lamanya untuk mencari sosok Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya waktu itu tiba, Umar bertanya kepada sekelompok orang yang datang hendak berhaji, wahai saudaraku, adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, tidak ada Uwais bersama kami, tapi saya tahu Uwais. Kenapa? Uwais dari kampungku. Insya Allah Uwais akan datang kemari bulan depan. Maka tunggu saja wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena Uwais masih dalam perjalanan. Akhirnya Umar menunggu kedatangan hari itu. Sampai di hari itu tiba, maka Uwais bertanya kepada rombongan yang kemungkinan ada Uwais Al-Qarni, apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni? Maka salah seorang anak muda yang mengangkat tangannya sambil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya Uwais Al-Qarni. Dari kejauhan terlihat Uwais Al-Qarni ini adalah laki-laki yang badannya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan juga penampilannya itu biasa-biasa saja, karena memang Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang miskin, orang yang terkenal sangat miskin. Ia hidup bersama ibunya sebatang kara. Lalu Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, apakah benar engkau hidup bersama ibumu di rumah? Iya. Ibumu sakit-sakitan wahai Uwais? Jawab, iya, tapi ibu saya sudah wafat, kata Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar mengajak bicara Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, sesungguhnya dahulu sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau pernah berwasiat kepada kami agar jika kami bertemu dengan engkau, kami diminta agar engkau beristighfar kepada Allah untuk kami. Kenapa? Karena doamu Uwais tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais kaget setengah mati. Bagaimana mungkin orang biasa, Uwais orang biasa, di depannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Khalifatul Muslimin pada saat itu, meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Ini sangat mustahil bagi Uwais. Tapi akhirnya dengan bujukan dari Umar bin Khattab, akhirnya Uwais mau mendoakan Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain. Singkat cerita, akhirnya Uwais Al-Qarni pun pulang ke kampung halamannya kembali. Tapi ternyata Umar bin Khattab rasa penasarannya itu belum hilang. Apa istimewanya Uwais Al-Qarni? Sampai-sampai pada saat itu Rasulullah pernah berwasiat agar jika para sahabat bertemu Uwais Al-Qarni, para sahabat diminta agar Uwais Al-Qarni beristighfar untuk mereka. Apa hebatnya Uwais Al-Qarni? Akhirnya Umar mencari tahu, dan ternyata didapati bahwasanya Uwais ini adalah contoh daripada anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Pernah suatu ketika ibunya sudah hampir wafat, ketika waktu itu sudah waktu tua, ibunya pernah meminta satu hal kepada Uwais. Ibunya berkata, wahai anakku, ibumu ini sudah tua renta.
Mungkin umur ibumu tidak panjang lagi. Ibumu ingin meminta satu hal, mudah-mudahan engkau sanggup untuk mewujudkannya. Uwais berkata, wahai ibuku, apa yang engkau minta? Maka ibunya berkata, wahai Uwais, ibumu ingin pergi berhaji. Padahal saat itu jarak rumah Uwais Al-Qarni menuju Makkah Mukarramah itu jaraknya hampir 1000 km. Karena dari negeri Yaman ke Arab Saudi itu lumayan jauh. Tapi apa yang dikatakan Uwais? Insya Allah wahai ibuku. Padahal pada saat itu Uwais bingung. Ketika malam hari tiba, Uwais nggak bisa tidur, Pak. Kenapa nggak bisa tidur? Bagaimana mungkin saya membawa ibu saya ke Mekah sementara ibu saya sudah tua renta? Jalan saja sudah susah. Saya mau sewa kendaraan unta atau apapun, saya nggak punya uang. Lalu apa yang saya lakukan? Teringatlah Uwais bahwasanya dia memiliki simpanan uang yang sedikit. Kemudian uang itu ia pakai apa? Ia pakai untuk membeli anak sapi, Pak. Anak sapi yang masih kecil. Kemudian lucunya adalah kandang anak sapi itu tidak dibangun di belakang rumah, akan tetapi dibangun di atas bukit. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah setiap hari, ya, ketika pagi hari Uwais naik ke atas, ya, ke atas bukit yang ada kandang sapinya itu, kemudian sapinya diangkat ke bawah untuk diletakkan di samping rumahnya. Ketika sore hari tiba, sapi itu digendong kembali ke atas bukit, dan itu Uwais lakukan selama 8 bulan lamanya. Sampai orang-orang mengatakan bahwasanya Uwais sudah gila, udah miskin, bukannya cari kerja, semangat cari kerja ngumpulin duit yang banyak, tapi kerjaannya tiap hari menggendong anak sapi sampai anak sapi itu tumbuh menjadi lebih besar. Dan ternyata ketika hari berlalu, bulan berlalu, sapinya menjadi besar, tapi ternyata otot Uwais juga semakin menjadi besar. Tenaga Uwais semakin besar. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata yang Uwais lakukan itu semata-mata agar ia bisa menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah Mukarramah. Jadi selama ini 8 bulan yang Uwais lakukan menggendong anak sapi sampai sapinya menjadi dewasa, tujuannya adalah untuk melatih ototnya agar apa? Agar ia bisa menggendong ibunya menuju Mekah. Dan singkat cerita ternyata benar. Ketika hari itu tiba, Uwais menggendong ibunya keluar rumah, melewati rumah tetangganya dan kampungnya. Ketika itulah tetangga-tetangganya itu sadar, ternyata selama ini kita bersuuzon kepada Uwais. Uwais tidaklah gila, tapi ini adalah contoh bagaimana kebaktian Uwais kepada ibunya ketika ia tidak memiliki uang untuk menyewa kendaraan untuk membawa ibunya ke Mekah, ia menggunakan dirinya sendiri, menggunakan tubuhnya sendiri agar ia mampu untuk menggendong ibunya menuju Mekah Mukarramah. Kemudian ketika sudah tiba di Mekah Mukarramah, sudah melaksanakan ibadah haji, terlihat dari kejauhan Uwais selalu berdoa dengan satu doa yang sama. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku. Ya Allah, muliakanlah ibuku. Ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surga. Mendengar doa dari si Uwais tadi, si ibunya heran, Pak. Kenapa ibunya heran? Karena si Uwais ini selalu mendoakan ibunya dan tidak pernah mendoakan dirinya sendiri. Maka ibunya bertanya, wahai anakku, dari kecil sampai hari ini saya tidak pernah mendengar engkau mendoakan dirimu sendiri. Yang saya dengar adalah apa? Adalah engkau selalu mendoakan ibumu ini. Kenapa engkau tidak mau mendoakan dirimu sendiri, wahai anakku? Maka dengan singkatnya Uwais menjawab, ridhollah fi ridhol walidain. Wahai ibuku, ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua. Ridhonya Allah kepada saya, wahai ibuku, tergantung pada ridhomu padaku. Dan jika apa yang aku lakukan hari ini dan di hari-hari sebelumnya membuat engkau ridho padaku, maka tenang saja ibuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu ridho terhadapku. Dan ternyata benar, doa itulah dan keberkahan dari doa orang tua itulah yang menjadikan Uwais sampai hari ini namanya terkenal di mana-mana sebagai contoh teladan dari seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah dari Nabi Musa dan juga seorang penjual daging dan juga Uwais Al-Qarni dan ibunya bisa menginspirasi kita
untuk terus menghibahkan diri kita, untuk terus mengusahakan diri kita agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Percayalah, apa yang kita dapat hari ini tidak murni dari hasil kerja keras kita, tapi ada bagian dari usaha mereka membesarkan kita, usaha mereka menafkahi kita, dan yang paling terpenting adalah usaha mereka untuk mendoakan semua kebaikan kepada kita. Maka layaklah hari ini kita selalu berusaha, berikhtiar untuk membahagiakan mereka dengan cara apapun, meskipun hal itu kecil, tapi bagi mereka itu besar, Pak. Membahagiakan mereka dengan hal-hal yang sederhana, mungkin di hadapan kita atau bagi anggapan kita itu kecil, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang besar. Dan ingatlah, tancapkanlah dalam diri kita bahwasanya kebahagiaan mereka adalah sumber keberkahan dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysirul asir alaika yasir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.